Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yang kali ini berjudul berkualitas bukan hanya kuantitas. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44, dengan mengangkat perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah mengenai persembahan seorang janda miskin ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah banyak kali mendengarkan khotbah ini disampaikan di mimbar-mimbar gereja atau bahkan di channel-channel YouTube renungan harian lainnya, Saudara ya. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk mengulang kembali supaya kita semakin mengingat ya, bahkan semakin dimantapkan pemahaman kita. Jadi kadangkala kalau kita membaca firman selewat-selewat atau kita mendengarkan khotbah selewat-selewat, kadangkala kita tidak memperhatikan detailnya. Nah, kali ini kita akan belajar secara detail apa yang dimaksud atau apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan lewat kebenaran firman. Lewat pembacaan kita di kesempatan kali ini, saudara ya. Jadi mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya sebesar apakah uang 2 peser yang dipersembahkan oleh janda miskin di dalam Markus pasal 12 tadi. Nah, tahukah saudara bahwa koin yang digunakan ini ya sebenarnya adalah koin lama, saudara ya. Memang koin ini bergambar dikenal sebagai koin Alexander Janus ya. Jadi kaisar ini berkuasa pada tahun 103 sampai dengan tahun 76 sebelum Masehi ya. Jadi sekalipun kisah janda miskin ini itu terjadi di pemerintahan Alexander, namun uangnya dari koin Alexander Janus ini itu masih berlaku dan bahannya terbuat dari perunggu, saudara ya. Nah, nilainya berapa? Kalau saudara bertanya soal nilai, 1 keping koin Alexander Janus ini nilainya hanya 1/8 sen. Jadi kalau kita menggunakan kurs dolar, maka 1 keping koin janda miskin itu nilainya 1/8 dari, katakanlah sekarang tuh berapa ya? Nilai dolar berapa? Saya nggak tahu, saudara ya. Pokoknya kalian hitunglah dari 1/8 dari kurs dolar hari ini ya. Itu bisa kita katakan sekitar kurang lebih ya 1.700 lah, kita anggap saja ya. Kurs dolar itu sekitar 14.000 ya, sekitar itu. Jadi nilainya tuh sekitar 1.700 rupiah per koin. Kalau dia ngasih 2 koin atau 2 peser ya, maka total pemberian dari janda ini sebesar kurang lebih 3.400 rupiah saja. Nah, saudara ya, jadi persembahan janda miskin ini memang sangat amat sedikit.
Tapi tahukah kenapa Yesus tertarik untuk memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya? Karena ia ingin murid-muridnya tahu bagaimana sudut pandangnya. Bagaimana cara Tuhan memandang suatu sikap, suatu perbuatan setiap anak-anak manusia. Ya, sangat lumrah ya saudara ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah ini sudah bulan September ya, pada waktu saya tag podcast ini, bulan September pertengahan ya. Jadi biasanya di bulan September, Oktober itu akan ada yang namanya pembentukan panitia Natal di gereja-gereja untuk persiapan perayaan Natal di setiap akhir tahun. Nah, biasanya di dalam setiap pembentukan panitia itu akan disertai dengan yang namanya janji iman, seperti itu. Jadi ada suatu ajakan dari gereja bagi jemaatnya untuk menyumbangkan uang dalam bentuk janji iman untuk bisa menopang rencana perayaan Natal di bulan Desember ya, di tahun ini biasanya. Atau di beberapa gereja lain tuh ada istilahnya, sebutannya adalah sumbangan Natal lah, seperti itu. Ada juga yang bilang janji iman untuk perayaan Natal. Nah biasanya sumbangan Natal itu ada yang akan diumumkan, ada yang akan ditulis di warta harian ya, atau warta mingguan, warta gereja seperti itu. Kemudian biasanya akan ada tabel dan di situ akan dicantumkan nama-nama orang yang memberikan persembahan atau memberikan sumbangan Natalnya. Bagi orang-orang tertentu yang tidak ingin namanya dicantumkan, biasanya mereka akan mencantumkan tulisan NN ya. Entah itu artinya unknown atau anonymous ya. Pokoknya NN, no name, seperti itu. Nah, biasanya saudara ya, kalau kita melihat tabel sumbangan itu, ada orang-orang yang tetap mencantumkan namanya, dan buat saya tidak masalah sih ya. Ya seperti Yesus juga mengajarkan murid-muridnya dengan secara khusus Yesus memperhatikan kotak persembahan, bukan kantong persembahan ya, kotak persembahan. Dan Yesus memperhatikan orang-orang yang datang dan memberikan di situ. Saya yakin banyak orang memberikan dalam jumlah yang besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Dan ketika giliran si janda miskin ini maju, dia cuma memberikan 2 peser, 2 koin Alexander Janus yang terbuat dari perunggu ini, yang nilainya tadi kurang lebih 3.400 atau 3.500 rupiah. Tetapi Yesus kemudian berkata bahwa sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, jadi saudaraku, yang pertama dan yang utama kita harus sadari di sini bahwa Yesus tidak melihat kuantitas, tapi Yesus melihat kualitas. Tapi dalam hal janda miskin ini juga bisa dibilang ini juga bicara soal kuantitas ya. Kalau dibandingkan, jadi 2 peser uang yang ia persembahkan bila dibandingkan dengan kehidupannya yang miskin, maka uang itu sangat amat besar. Ya. Jadi kalau bagi saya katakanlah uang 10 juta itu besar. Tapi bagi seorang konglomerat, uang 1 miliar itu baru ia katakan besar. Ya. Itu beda ya, beda sudut pandang, beda kepemilikan. Yang membuat juga persembahannya akan jadi nilainya berbeda dalam pandangan mata Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kerjanya sudah settle, saudara seorang pengusaha yang usahanya itu luar biasa, berhasil, sukses, sehingga saudara bisa mempersembahkan yang banyak untuk janji iman perayaan Natal atau untuk sumbangan Natal. Tapi jangan lantas berpikir bahwa saudara sudah memberikan yang terbaik dalam pandangan mata Tuhan. Mungkin saja
pemberian-pemberian saudara itu ada di antaranya, maaf, bukan saya menghakimi. Ada di antaranya untuk menunjukkan kesombongan diri saudara tanpa saudara sadari. Saya tidak ingin berpikir macam-macam ya. Tapi mungkin saja ada di antara saudara yang memberikan persembahan itu tidak dengan motivasi yang benar. Nah, motivasi kebanyakan dari orang yang saya bilang motivasi yang tidak benar itu ialah bentuk persaingan. Pengen adu-aduan bahwa mereka adalah orang yang dermawan. Ya, pengen adu-aduan bahwa aku orang yang kaya. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih sekian ratus ribu, aku lebih lagi, aku ngasih 1 juta lebih. Wah, yang satu melihat tidak mau kalah. Aku pengen ngasih 2 juta. Aku pengen ngasih 3 juta. Dengan tujuan apa sebenarnya? Karena pengen bersaing dalam hal persembahan atau pemberian. Ingat saudaraku ya, bahwa Yesus juga pernah mengajarkan. Kalau saudara memberikan persembahan, jangan kiranya tangan kirimu mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu. Dengan kata lain, kalau saudara memberikan sedekah atau katakanlah ya persembahan, pemberian kepada Tuhan, kepada gereja, biarlah kita melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain. Kebaikan hati kita ya. Dan kita memberikannya dengan ketulusan, juga dengan perhitungan. Maaf ya, banyak kali nas kebenaran firman Tuhan ini juga ditafsirkan dengan cara yang keliru ya. Kadangkala orang akan berkata, lihat janda miskin ini, dia memberikan yang terbaik seluruh nafkahnya. Pujian dari Yesus di sini tidak lantas itu menjadi penekanan bagi kita hari-hari ini. Bahwa kalau ngasih itu harus ngasih seluruh nafkah. Saya tidak ingin saudara dimanfaatkan, maaf, oleh oknum-oknum pester-pester atau pendeta tertentu yang motivasinya tidak murni dalam pelayanan. Ya, dengan menggunakan nas firman Tuhan untuk mengeruk sebanyak-banyaknya persembahan dari jemaat dengan menggunakan ayat-ayat ancaman. Ya, saya ajarkan kebenaran di sini bahwa faktanya setelah Yesus menyampaikan pelajaran tentang janda miskin ini, Yesus membahas mengenai bait suci yang dibangun dari persembahan itu yang begitu indah. Yang kemudian Yesus berkata kemudian bahwa bait suci yang indah ini suatu saat kelak akan menjadi reruntuhan. Itulah intinya. Jangan hanya fokus untuk membangun sebuah bangunan fisik. Itu penekanan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menekankan bahwa standar hukum pengajaran mengenai persembahan di masa itu keterlaluan sekali. Banyak kali persepuluhan itu ditagih dengan tidak manusiawi, bahkan sampai bumbu-bumbu dapur itu ditagih persepuluhannya. Bahkan uang yang harusnya dipakai untuk memelihara orang tua itu dipakai untuk persembahan persepuluhan di masa itu. Untuk penekanan terhadap persembahan dan ketaatan terhadap Taurat itu. Bagi Tuhan Yesus itu sangat tidak manusiawi ya. Tetapi di sini Yesus memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa yang terbanyak itu bukan berarti yang terbanyak di mata Tuhan. Ya. Saudara ya, setiap kita itu punya background kehidupan masing-masing. Saya percaya ya, setiap kita dilahirkan tidak semua dalam keadaan yang beruntung. Ada yang lahir dari keluarga yang mapan, dari keluarga yang bisa dikatakan sudah menjadi sultan. Bahkan sebelum ia lahir orang tuanya sudah punya privilege sebagai anak jutawan, anak konglomerat, anak orang kaya. Di mana ia lahir tinggal menikmati apa yang sudah dikerjakan bahkan oleh keturunan-keturunan yang sebelumnya. Itu adalah sebuah privilege, saudara. Tapi beberapa di antara saudara mungkin tidak beruntung lahir sebagai anak yang dari keluarga yang bisa dikatakan seperti janda miskin tadi, saudara lahir dari keluarga yang susah.
Mungkin ada di antara saudara yang lahir bahkan sebagai anak yatim piatu yang tidak punya bapak dan ibu. Saudara tidak punya privilege sebagai anak orang kaya. Saudara bahkan untuk makan saja saudara harus bergumul. Dan Tuhan tahu itu. Perbedaan-perbedaan itu akan menjadi penilaian yang tersendiri di hadapan Tuhan. Kalau saudara tanya, saya siapakah hamba Tuhan yang besar hari ini? Hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saudara tentu akan setuju dengan saya bahwa hamba Tuhan yang dipakai luar biasa adalah yang sering wirawiri masuk ke dalam televisi, yang sering tampil di YouTube channelnya sendiri, yang sering mengadakan KKR besar di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Saudara setuju. Tapi apakah seperti itu penilaian Tuhan hamba Tuhan yang besar? Di matanya besar itu seperti apa? Saya takutnya jangan-jangan hamba Tuhan yang besar di mata Tuhan itu justru Anda yang hari ini dengan keterbatasan modal, yang bahkan tidak punya uang untuk membeli kendaraan, tetapi saudara setia melayani dengan jalan kaki. Di pedesaan, di pedalaman, saudara setia melayani, mengabarkan kebenaran firman Tuhan hanya untuk beberapa orang saja. Dan ketika dalam pandangan mata dunia saudara tidak berarti, saudara tidak dikenal, saudara tidak terkenal, tapi Tuhan memperhatikan saudara. Sama seperti Ia memperhatikan janda miskin ini. Bagi saya, yang paling penting dalam hidup ini ialah kita mendapatkan perhatian Tuhan. Di mana mata Tuhan tertuju kepada kita, ya senantiasa memandang kita. Itu yang bagi saya paling penting, saudara ya. Memberi yang terbaik ialah bukan soal kuantitas tetapi kualitas. Yang terbaik yang bisa kita berikan. Waktu saya masih jadi seorang full timer pelayanan sebuah gereja ya, saya memberikan yang terbaik. Bahkan banyak kali dalam tugas pekerjaan saya kurang tidur. Saya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit multimedia, segala sesuatu hal yang bersifat digital. Saya harus lakukan itu seorang diri. Dan ketika saya menyelesaikan semua itu, sampai saya menyelesaikan karya saya itu, ya saya sempat kecewa. Ketika pemimpin saya melihat karya saya itu, apa yang saya lakukan dengan segenap hati saya, tidak dianggap, bahkan maaf ya, dipandang rendah seperti itu. Mungkin saudara pernah mengalami apa yang saya alami. Saya harus berbicara dengan jujur. Apapun yang saudara kerjakan itu dianggap tidak bagus, dianggap tidak berarti, dianggap tidak berguna. Ya. Saudara tahukah apa yang saudara lakukan? Biarkan mata Tuhan yang tertuju dan melihat yang saudara lakukan. Biarpun orang tidak mengapresiasinya, bersyukurlah bahwa saudara mengalami hal itu. Karena itu akan menanamkan mentalitas yang baik dalam hidup saudara. Bahwa saudara terus berkarya, nanti suatu saat value atau nilaimu itu yang akan membuat engkau menjadi pemenang, saudara ya. Di kantor-kantor, di dunia kerja, ketika saudara sudah memberikan yang terbaik, mungkin saja bukan saudara yang dipuji, malah karyawan yang lain yang dipuji. Saudara bekerja, saudara mengabdi di sebuah katakanlah perusahaan, kantor, saudara sudah berjerih lelah, bersusah payah bekerja. Tetapi yang mendapatkan apresiasi, yang mendapatkan pujian justru adalah karyawan yang lain. Yang terlihat lebih pintar menjilat atau mencari muka. Karena mereka cantik, tampan, menarik. Ya hari ini kita harus akui ya, cantik, tampan, menarik itu mendapat privilege di dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah saudaraku, yang namanya effort, kerja keras saudara,
itu akan membangun value-mu sendiri. Kejujuran, kesungguhanmu, sekalipun itu tidak dihargai, Tuhan tahu menghargai itu. Dan Tuhan tahu kapan mengangkat engkau pada waktu yang tepat. Biarkanlah dulu proses itu membentuk saudara, mendewasakan saudara. Nah, memberi yang terbaik itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Jadi jangan lagi memandang rendah persembahan orang atau sumbangan orang atau janji iman orang hanya karena saudara menilai dengan diri saudara sendiri. Saya memulai usaha dari nol, sama sekali dari nol, dengan orang lain, katakanlah anak pengusaha atau anak orang yang punya banyak warisan, anak orang kaya. Ya itu beda. Dia terlihat lebih berhasil, mungkin lebih cepat. Karena dia ditopang modal yang besar. Sementara saudara harus pelan-pelan. Tidak apa-apa. Semuanya itu saudara kerjakan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan hati saudara. Karena saya percaya apapun yang saudara kerjakan dengan kesungguhan, ketulusan, ketekunan, maka itu akan membuahkan hasil ke depannya. Ya saudara ya. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan lagi soal memberi yang terbaik ya. Beberapa waktu kemarin saya ada beribadah di sebuah gereja gitu ya. Gereja Protestan lah seperti itu. Jadi saya perhatikan dalam ibadah itu sebenarnya pujiannya itu bagus sekali. Ya, worship leadernya memimpin pujian dengan sangat bagus. Semua orang yang bertugas itu mengambil bagian dan mereka memberikan yang terbaik. Cuma ada satu hal yang membuat saya tuh sedikit menganggap bahwa ini masih belum maksimal. Yaitu bagian yang mengatur soundnya. Ya, sound system, speaker, mixer dan lain sebagainya. Karena buat saya ada beberapa kali mic terlalu kecil atau suaranya menggema atau terjadi yang namanya istilahnya kita sebut itu storing, gangguan-gangguannya, kebisingan-kebisingan, noise dan lain sebagainya. Saya perhatikan ternyata posisi tempat mixernya itu keliru. Posisi mixernya ada di belakang dari mimbar. Bagaimana seorang operator mixer bisa tahu suara yang bagus kalau dia tidak berada bersama-sama dengan jemaat atau paling tidaklah di tengah atau di belakang dari kursi-kursi jemaat ya. Karena saya ada melihat beberapa gereja yang memang effort ya, soundnya diatur sedemikian rupa, memberi yang terbaik. Mereka menempatkan operator mixer atau sound system itu di belakang, di tempat yang tepat, sehingga mereka bisa mendengar kalau ada yang kurang. Ya, paling tidak harus ada memang orang yang khusus lah menangani soal sound itu ya, soundman ya seperti itu. Jadi saya mendengar khotbahnya bagus, tetapi karena gangguan, distorsi suaranya terganggu seperti itu, saya jadi maklum ya kenapa akhirnya banyak beberapa gereja-gereja yang tidak punya effort untuk mengurus soal sound system ini, membuat jalannya ibadah itu jadi tidak atau kurang kusuk. Ya, saya tidak heran akhirnya banyak orang-orang yang tidak mendapatkan intisari dari khotbah yang disampaikan. Karena mendengarkan suara speakernya atau soundnya itu terdengar kurang enak di telinga. Membuat ada kalimat-kalimat atau kata-kata itu kayak kabur terdengar saudara ya. Saya maklum akhirnya kalau ada orang-orang yang akhirnya ngantuk di gereja. Atau yang bahkan bermain handphone walaupun itu salah ya. Padahal kalau saya memperhatikan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh pendeta di mimbar itu sangat bagus sekali kebenaran firman yang diajarkan itu. Daging semua saya dengarkannya. Sayang suaranya tidak bagus saudara ya. Maksudnya suara soundnya. Jadi ini akan jadi suatu evaluasi bagi kita. Itu adalah satu dari sekian banyak seharusnya yang kita benahi. Ya, bahwa memberikan yang terbaik khususnya di gereja itu salah satunya dengan
cara mengatur sound system dengan baik. Saudara datang beribadah, petugas-petugas datang on time, dan semua datang tepat waktu, itu juga memberi yang terbaik. Saudara effort latihan sebelum tampil, itu juga memberi yang terbaik. Jadi saudaraku, apapun yang kita lakukan, mari kita melakukannya dengan lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh memahami dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.